Teman-teman yang minta di save nomornya udah aku save, jadi kalian feel free to ask me anytime, every time, anywhere. Okay. Don't feel shy, okay? Baik, kembali lagi bersama saya, Winda Trimelia Utami. Pertanyaan di sesi kedua itu, kita lanjut ya pertanyaan di sesi kedua. Kemarin tadi saya udah bahas tentang pertanyaan di sesi ke-1, tapi karena panjang banget jadi kita bagi jadi 2, ada sesi kedua. Jadi teman-teman lagi yang lainnya di sesi kedua ada Raffi. Halo Raffi. Persiapan bahasa 1 tahun itu sebelum kita mulai kuliah. Berarti daftar ke Turki tidak perlu pandai bahasa Turki dulu, Kak. Nggak perlu. 99% yang daftar beasiswa Turki itu nggak bisa bahasa Turki. Aku ngomongnya cepet ya. Jadi, nggak cuma orang Indonesia, dari seluruh dunia gitu. Dan perlu kalian tahu, di kelas saya ketika persiapan bahasa Turki itu ada teman saya dari satu negara yang bahkan dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi awal kita masuk itu kita cuma ngomong kayak bahasa isyarat. Dia nggak bisa bahasa Inggris, kita nggak bisa bahasa dia, dan kita juga nggak bisa bahasa Turki. Tapi sekarang kita udah bisa ngomong sama-sama karena udah bisa bahasa Turki kan, semuanya gitu. Jadi jangan mikirnya harus bisa bahasa Turki dulu ya. Kemudian dari Intan, Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Apa tipsnya biar bisa lolos beasiswa ini? Jika IPK kita pas-pasan dan nggak ada prestasi khusus, kak. IPK aku nggak bagus juga, teman-teman, nggak sampai 4. Serius. Cuma ya sedikit di atas IPK yang ditetapkan oleh beasiswa Turki. Sedikit. nggak ini bang, nggak bagus juga. Pas-pasan ya, aku juga pas-pasan, aku nggak pinter kok. Dan nggak ada prestasi khusus, kak. Aku juga nggak berprestasi juga, nggak. Sama, kita sama. Yang penting itu usaha dan doa. Kita coba aja dulu. Nah, mumpung sekarang kan belum buka nih beasiswanya, tahun depan lagi ya, kalau mau daftar tahun depan lagi ya. Coba ke buat teman-teman ikut kegiatan yang bisa menunjang potensi kalian. Hitung-hitung nanti kalian dapat sertifikat yang bisa menunjukkan bahwa kalian itu jiwa sosialnya ada. Setidaknya kan tuh punya sosial yang baik. Sebenarnya orang yang nyari beasiswa itu mereka juga lihat bagaimana sosial kita itu penting sebenarnya dari orang yang mau ambil calon-calon beasiswa gitu. Karena gini, hidup di daerah di negara lain itu pasti bakal beda banget tantangannya, dan mereka butuh mereka yang punya sosial yang bagus, jadi mereka bisa beradaptasi dengan baik. Jadi dari sekarang nih, yuk ikutin kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang potensi kalian, oke? Nomor 3 dari Ali Amin, Lampung. Lampung. Masih di Sumatera. Prodi apa aja yang dibuka untuk beasiswa Turki tersebut? Prodinya semuanya ada. Insya Allah enggak semuanya, tapi pada umumnya ada. Yang enggak ada itu cuma bahasa asing. Jadi mereka cuma buka prodi bahasa Turki. Jadi misalnya bahasa Inggris, bahasa Arab itu enggak ada untuk beasiswa Turki sendiri. Ada yang dari Jambi, Elvi Dwi Traini. Izin bertanya kakak, silakan. Di ITB kalau misalkan jurusan S1-nya beda sama jurusan S2 gimana kak? Contohnya jurusan S1-nya agribisnis. Oke, kalau misalnya jurusan S1, aku udah jelasin yang kemarin ya. Jadi itu bakal sistemnya bakal langsung mengarahkan kalian ke jurusan yang selinear dengan jurusan kalian yang di S1. Nggak harus sama. Kalau misalnya aku PG PAUD bisa ke manajemen pendidikan yang masih dalam satu fakultas lah gitu. Nggak apa-apa kalau masih ada di sistem kamu, di website kamu, di ini kamu masih boleh ambil, nggak apa-apa.
Ada yang dari Majalengka, Naufal Mufatih. Tingkat kesulitan untuk diterima di beasiswa YTB seperti apa, Kak? Dan kalau boleh tahu seleksinya seperti apa? Sebenarnya kesulitannya itu nggak kerasa karena kita daftar itu, pas daftar itu banyak banget kan yang daftar, banyak banget yang daftar, dan itu online. Kita nggak tahu siapa saingan kita, siapa kita nggak tahu karena kita cuma masukin berkas doang, kita bikin LOI, kita minta ini minta itu, minta ini minta itu, maksudnya kayak minta surat rekomendasi gitu kan sama dosen. Dan tiba-tiba aja gitu ya masuk pesan bahwa kita diterima untuk wawancara, jadi nggak kerasa bagaimana persaingannya. Tapi mungkin yang kerasa itu pas wawancara ya, kita lihat teman-teman gitu kan dengan persiapan yang luar biasa, dengan prestasi yang luar biasa, dengan bahasa Inggris yang oh lala gitu kan, kayak jalan tol loh gitu kan, kita bahasa Inggrisnya kayak jalan di kampung gitu kan. Ya, maksudnya nggak bagus-bagus amat gitu. Tapi kalau untuk seleksinya itu cuma berkas, masukin ke ini websitenya. Cuma seleksi berkas. Kalau lulus seleksi berkasnya, nanti kamu masuk wawancara. Dan selanjutnya tunggu konfirmasi kamu lulus atau tidak. Cuma itu. Gampang banget kan? Gampang, tapi jujur ya kalau beasiswa YTB ini memang kalau dari semua beasiswa yang aku tahu, yang paling gampang ngurusnya itu memang beasiswa YTB. Tapi pelamaran juga banyak. Tahun kemarin, tahun aku itu 6.000. Dan yang lolos wawancara 300. Final berangkat 83 orang. Final yang diterima, tapi yang berangkat nggak sampai 83 orang. Karena ada juga yang mundur ketika diterima. Karena alasan misalnya ada hal-hal yang ya tidak dibolehkan atau segala macamnya gitu. Oke. Namun jangan berkecil hati, insya Allah dengan doa dan usaha, insya Allah Allah akan berikan kita yang terbaik. Oke teman-teman, tetap semangat semuanya. Oke. Oh, videonya kepotong-kepotong sekarang yang di WhatsApp ya. Setelah ini apa namanya, setelah itu apa sih, ya ampun, setelah seminar itu banyak banget yang WhatsApp aku. Teman-teman maaf ya aku telat balasnya karena memang agak sedikit sibuk, tapi aku balas semuanya. Dan teman-teman yang minta di save nomornya udah aku save, jadi kalian feel free to ask me anytime, every time, anywhere. Oke. Don't feel shy, oke? Dan juga ada yang ngasih beberapa pertanyaan, oke? Sekarang coba aku mau jawab dulu ya. Assalamualaikum Kak Winda, saya Tiara Aulia dari Bandung. Saya ingin bertanya Kak, kalau misalnya kita daftar beasiswa di sana itu kita sendiri milih jurusannya atau dipilihin dari pihak kampusnya ya Kak? Terima kasih. Oh iya. Kalau untuk milih jurusan itu kalau yang untuk S1-nya kalian pilih sendiri. Kalian pilih jurusan dan universitasnya. Kalau yang untuk S2 kalian akan langsung diarahkan ke jurusan yang selinear dengan jurusan kalian, oke? Terus selanjutnya ada dari Delphi. Ya, yang dari Desti, salah, aduh. Dia ini baru lulus S1 pendidikan matematika dan IPK hanya, ya nggak usah disebutin ya. Gini, sekarang coba aja daftar. Yang penting usaha dulu. Dan nggak usah mikir berapa IPK-nya, yang penting kita berusaha. Masalah diterima atau enggaknya itu kembali lagi nanti sama pihak YTB-nya, oke?
Dan penelitian yang kita ajukan, penelitian yang seperti apa? Penelitian itu udah aku kirim ke grup kemarin, itu LOI, dan mereka udah kasih pertanyaan-pertanyaannya, kurang lebih seperti proposal penelitian. Jadi nanti teman-teman tinggal jawab aja, oke? Dan teman-teman tinggal jawab aja pertanyaannya. Oh ya, untuk penelitiannya itu ya terserah, nggak harus penelitian sesuai ketika kita S1, nggak harus. Mau buat baru boleh. Ya pokoknya seperti proposal penelitian yang nantinya akan kita bahas seandainya nanti kita menyelesaikan pendidikan di Turki gitu. Boleh digunakan. Sebenarnya itu penelitiannya cuma buat mengusulkan beasiswa aja, dan nantinya bakal kamu gunain atau enggaknya itu terserah kamu. Jadi gitu. Dan itu kemarin udah aku kirim contoh LOI-nya di grup untuk yang S2 ya. Kalian bisa baca di sana. Bisa kalian persiapkan dari sekarang. Kemudian ada ini banyak teman-teman yang minta di save nomornya ya. Udah aku save kok. Terus ada Lulu sekarang masih semester 4 PGSD di UPI. Dia mau lanjut S2 ke Turki. Rekomendasi univ untuk pendidikan dasar di mana ya? Satu lagi, kalau mau ambil mandiri tanpa beasiswa persyaratannya begitu juga, Kak. Ya, kalau misalnya untuk PGSD 2 tahun ini nggak ada. Jadi kalau misalnya mau lanjut, kalian bisa ke preschool education atau manajemen kurikulum pendidikan gitu. Untuk rekomendasi univ aku udah jelasin tadi. Untuk rekomendasi univnya itu tergantung YTB-nya, karena itu bakal muncul di website kalian, dan aku nggak bisa rekomendasikan karena setiap tahun bakal berubah-ubah. Tapi semua universitas itu adalah universitas terbaik. Aduh, aku ngomong gitu lagi. Ya, pertanyaannya sama deh. Terus ada Robi dari Kota Malang. Oke Robi, saya ingin bertanya, sertifikat prestasi yang dilampirkan dalam rentang tahun berapa? Dan tolong tip dan tahap wawancara seperti apa? Ini pertanyaan saya belum sempat terjawab tadi, Kak. Mohon maaf ya jika mengganggu, ya nggak apa-apa. Nah, kalau untuk sertifikat dan prestasi yang dilampirkan itu bisa dari tahun kapan aja, dari SD juga nggak apa-apa. Nggak ada ininya sih. Tapi misalnya kalau untuk bagusnya kalian masukkan sertifikat terbaru dan juga yang berskala nasional misalnya atau internasional. Itu yang paling bagus, itu yang paling mereka lihat, itu yang harus kalian letakkan paling atas itu. Tips dalam tahap wawancara. Sebenarnya wawancara itu hanya meyakinkan pewawancara tentang isi dari berkas-berkas kita. Jadi ya, wawancara itu gimana caranya kita pertahankan apa yang telah kita buat dan bagaimana kita meyakinkan mereka. Jadi dikasih bumbu-bumbunya gitu. Dan kita harus percaya diri, of course kita harus percaya diri. Dan tunjukkan sisi positif kita. Jadi gitu aja sih. Jangan sampai nanti karena ada yang gini ceritanya. Misalnya mereka kayak debatin proposal kita, mereka nggak setuju segala macamnya. Nah, kita harus kasih argumen bahwa penelitian ini memang bagus segala macamnya. Kayak gitu. Kalau S2 memang banyak yang ditanya tentang penelitian kita. Terus ada Rini Palembang. Oh, nggak ada, dia cuma pengen aku save nomornya ya. Oke, udah aku save. Terus ada dari Fitriani Palembang, juga udah aku save. Terus ada Aulia. Ini banyak banget pertanyaannya. Oke, Aulia, wait, I'm going to say it.
Em, Oke, udah terjawab. Tentang TOEFL udah terjawab. Kalau untuk pelatihan bahasa Turki, itu kalian belajar bahasa Turkinya itu di universitas kalian yang diterima. Misalnya aku kan diterimanya di Çukurova University di Adana. Jadi kita belajar bahasa Turkinya juga di sini. Apakah sama orang Indonesia? Enggak, tergantung sih. Kalau misalnya ada yang lulus sama kamu di universitas kamu, kamu akan belajar bahasa Turki di sama orang Indonesia itu. Tapi kalau misalnya cuma kamu, kayak aku cuma sendiri di Adana, ya sama teman-teman ITB dari negara lain gitu. Mengenai keinginan aku untuk kuliah di Turki, itu akan aku bahas di video lain karena ceritanya panjang. Nah, kalau untuk terus oke, teman-teman, memang bahasa Inggris itu nggak penting, maksudnya nggak wajib, tapi tetap kalian wawancaranya harus pakai bahasa Inggris. Jadi setidaknya kalian bisa bahasa Inggris yang standar gitu, maksudnya masih bisa speaking dan masih bisa paham sama orang yang ngomong bahasa Inggris. Jadi setidaknya kalian punya bahasa Inggris dasar itu udah cukup. Aku bahasa Inggris aku juga nggak bagus, nilai TOEFL aku juga nggak bagus, seriusan. Tapi kalian harus tetap bisa bahasa Inggris ya, jangan nanti pas wawancaranya sama sekali nggak bisa bahasa Inggris, terus mereka mau ngertinya apa gitu. Oke. Terus apakah Turki menyediakan beasiswa untuk para hafiz Quran? Sejauh ini sebenarnya Turki, kalau untuk beasiswa hafiz Quran yang pernah aku dengar itu yang dari Kementerian Agama Indonesia itu ada ya, pernah ada kalau dari Kementerian Agama, tapi kalau dari Turki sendiri aku kurang tahu. Aku kurang tahu. Kalau misalnya kalian tahu, kalian boleh komen di bawah. Karena aku daftarnya ya, karena aku taunya cuma YTB doang. Jadi aku nggak tahu banyak tentang beasiswa yang lainnya. Jadi kalau misalnya kalian tahu, nanti boleh komen di bawah ya. Oke, teman-teman, maaf ya yang nggak kejawab. Ya, itu aja sih untuk sesi WhatsApp-nya. Dan selanjutnya, kalau kalian pengen aku bikin video tentang apa aja, kalian boleh komen di bawah ya. Oke, itu aja. Thank you.